Halo, selamat malam. Dengan siapa ini? Malam. Malam. Ini saya Atif, tamu di acara Teras Pitutur Jawa. Bisa dikencangkan sedikit volumenya? Siap, volume saya naikkan. Selamat datang di podcast Teras Pitutur Jawa. Jadi kali ini saya akan berbincang-bincang dengan paranormal kondang dari AI ya, khususnya. Jadi kehebatan AI itu di dunia sekarang modern ini sangat dibutuhkan oleh manusia-manusia modern, terutama di konten kreator ya, di dunia medsos ya, betul nggak itu? Tunggu sebentar ya. Betul, di era digital sekarang, AI memang banyak dimanfaatkan oleh kreator konten buat cari ide, nulis naskah, bantu editing, sampai riset lebih cepat. Tapi saya selalu ingatkan, AI itu cuma alat. Hasil terbaik tetap tergantung pada kreativitas dan keputusan manusia yang pakai. Oke, sekarang saya ingin mencoba saya ingin bertanya tentang masalah hal-hal gaib ya. Apakah hantu itu ada? Pertanyaan bagus, dan ini memang topik lama yang sering diperdebatkan. Dari sisi sains, belum ada bukti yang benar-benar objektif tentang hantu. Tapi dalam banyak budaya dan kepercayaan, ada keyakinan tentang makhluk atau fenomena gaib. Jadi jawaban saya akan lebih ke perspektif kepercayaan dan cerita budaya, bukan fakta ilmiah. Kalau ditanya apakah hantu itu ada, jawab jujur saya, belum ada bukti ilmiah yang memastikan. Selebihnya itu wilayah keyakinan pribadi dan budaya. Tapi banyak orang itu katakanlah dia berjalan di hutan lalu kelihatan ada api di atas, itu pun banyak orang yang melihat dan ada buktinya, tiba-tiba apinya hilang, terus nanti muncul lagi, terus nanti ketawa, ada suara seperti itu bagaimana? Itu ada bukti banyak loh. Biar saya cek sebentar ya. Itu memang sering jadi bahan diskusi. Ada orang yang mengaku lihat cahaya aneh di hutan, dengar suara tawa, atau mengalami hal yang sulit dijelaskan. Kesaksian itu nyata bagi yang mengalaminya, tapi kesaksian saja belum cukup untuk memastikan penyebabnya. Secara ilmiah, cahaya itu bisa berasal dari gas alam yang terbakar, pantulan cahaya, serangga yang bercahaya, atau ilusi mata di tempat gelap. Soal suara tawa atau bisikan juga bisa berasal dari hewan, gema suara, atau fenomena akustik. Di sisi lain, sebagian orang meyakini itu terkait hal gaib, tapi sampai sekarang belum ada bukti ilmiah yang memastikannya. Jadi sikap yang bijak adalah terbuka pada berbagai kemungkinan tanpa langsung menyimpulkan penyebabnya. Jadi tetap misterius untuk konten, tapi tidak mengklaim sesuatu yang belum terbukti sebagai fakta. Oke, kita ganti tema saja karena itu ya memang sudah banyak diperdebatkan ya. Oke, coba saya mau bertanya, kira-kira untuk masalah primbon Jawa ya, masalah weton, menurut kamu itu weton kliwon itu coba diterangkan mulai dari karakternya, terus mulai dari karirnya, mulai dari apa itu namanya, percintaannya, perjodohannya, dan apa yang harus dilakukan. Tunggu sebentar, saya coba cek ya. Terima kasih sudah menunggu. Ini pertanyaan yang menarik. Dalam budaya Jawa, weton itu dipakai sebagai pedoman atau simbol untuk membaca karakter dan kecocokan seseorang. Tapi perlu diingat, itu bukan sesuatu yang terbukti secara ilmiah.
Kalau yang dimaksud weton pahing, beberapa primbon menggambarkan cenderung berpendirian kuat, bekerja keras, bertanggung jawab, tapi kadang bisa keras kepala. Untuk urusan karier, gambaran primbon sering mengarah ke peran pemimpin atau wirausahawan yang butuh ketegasan dan tanggung jawab. Dalam percintaan dan perjodohan, primbon biasanya menyarankan mencari pasangan yang bisa saling memahami dan menjaga komunikasi. Tapi dalam pandangan modern, kecocokan hubungan jauh lebih dipengaruhi oleh komunikasi, saling menghargai, dan komitmen daripada weton semata. Kalau ditanya apa yang harus dilakukan, nasihat yang paling berguna biasanya fokus ke pengembangan diri, kendalikan emosi, tetap jujur, rajin bekerja, dan bangun hubungan yang sehat dengan orang lain. Hal-hal itu jauh lebih berdampak buat kehidupan nyata, terlepas dari weton apapun. Primbon bisa dilihat sebagai warisan budaya yang menarik untuk dipelajari, tapi keputusan hidup sebaiknya tetap didasarkan pada usaha nyata, pertimbangan matang, dan tanggung jawab pribadi. Gimana kalau kita bikin segmen pendek yang fokus ke ceritanya aja, tanpa klaim kebenaran? Ya gini, coba terangkan masalah, ya kita berbicara masalah banyak ya ini, karena ini saya ingin menguji kehebatan paranormal AI itu kan, karena sekarang kan rata-rata konten kreator itu tidak semuanya, cuma sebagian itu menggunakan AI narasinya, dan tebakan narasi itu kalau dilihat di buku benar, mulai dari Kliwon itu berapa, Kak Jumat itu berapa, kayak seperti itu. Nah, sekarang saya ingin menanyakan masalah hal gaib lagi. Saya pun sendiri itu pernah mengalami penampakan seperti itu. Nah, itu buktinya kan saya sendiri. Walaupun kalau secara ilmiah itu tidak bisa di apa ya, tidak ada bukti lah ya. Itu bagaimana itu? Tuh sebentar ya. Itu justru yang bikin pembahasan ini selalu menarik. Pengalaman pribadi seseorang itu nyata bagi dia yang mengalaminya. Tapi beda antara pengalaman pribadi dan bukti yang bisa diuji secara ilmiah. Pengalaman pribadi belum tentu bisa dipastikan penyebabnya. Bisa jadi ada penjelasan yang belum diketahui, atau faktor lingkungan dan kondisi psikologis. Karena itu saya cenderung bersikap terbuka. Bukan bilang semua pengalaman gaib itu pasti salah, tapi juga belum terbukti secara ilmiah. Jadi kita bisa menghormati pengalaman orang tanpa harus buru-buru menyimpulkan penyebabnya. Dengan begitu, kita tetap bisa membahasnya secara bijak tanpa tergesa-gesa mengambil kesimpulan. Oke lah kalau gitu. Sekarang kan tahun-tahun ini kan banyak yang mengalami stres masalah ekonomi. Nah, sekarang saya ingin bertanya dan terangkan secara apa ya namanya, secara energi, seperti meditasi, seperti afirmasi. Nah, itu untuk supaya kita itu apa namanya, supaya kita itu usahanya bisa maju, rezekinya itu lancar, untuk bagaimana cara memutus karma itu lah. Itu terangkan dengan metode energi seperti meditasi dan lain-lain. Sekarang kan banyak konten-konten yang mengajarkan tentang afirmasi supaya impian kita tercapai, supaya rezeki kita itu lancar lah ya, seperti itu. Coba jawab dengan keilmuan yang benar. Oke, saya jawab dengan tenang dan apa adanya. Banyak orang mencari ketenangan lewat meditasi atau afirmasi, dan manfaat terbesarnya biasanya bukan karena energi gaib yang terbiti, tapi karena bikin pikirannya lebih tenang, fokus, dan konsisten dalam bertindak. Misalnya meditasi.
Duduk diam 10-15 menit setiap hari untuk mengatur napas dan menyadari pikiran yang muncul bisa membantu mengurangi stres. Afirmasi juga bisa bermanfaat kalau realistis. Misalnya, saya akan terus belajar dan bekerja dengan tekun serta memanfaatkan setiap peluang. Itu membantu membangun motivasi. Tapi tanpa tindakan nyata, ya tidak cukup. Soal memutus karma atau membuka rezeki itu istilah yang maknanya berbeda-beda menurut tradisi dan kepercayaan. Secara ilmiah, tidak ada metode yang terbukti bisa menghapus karma atau menjamin rezeki jadi lancar. Yang bisa dilakukan adalah memperbaiki kebiasaan, bekerja jujur, mengelola keuangan dengan baik, terus belajar, menjaga kesehatan, dan memperlakukan orang lain dengan baik. Langkah-langkah itulah yang beneran meningkatkan peluang hidup jadi lebih baik. Kalau meditasi dan afirmasi membuat pikiran lebih tenang dan tindakan lebih disiplin, itu bisa jadi latihan yang bermanfaat. Tapi hasil dalam hidup tetap datang dari perpaduan pola pikir yang sehat, usaha yang konsisten, dan kesempatan yang dimanfaatkan dengan baik. Tapi kan banyak itu jual buku di online itu menerangkan afirmasi dan banyak yang membuktikan. Contoh seperti afirmasi, rekening saya terisi 100 juta, dan sambil membayangkan itu rekeningnya dengan detail, nolnya berapa di pikirannya. Tapi ketika konsisten ternyata dia malah bisa menerima uang 100 lebih kan gitu. Bagaimana menurutmu? Pertanyaan yang sering diperdebatkan. Ada yang bersaksi bahwa afirmasi membuat hidupnya membaik. Pengalaman mereka patut dihargai. Tapi kita juga perlu hati-hati menarik kesimpulan penyebabnya. Dalam pemahaman psikologi, afirmasi bisa mengubah cara kita berpikir dan bertindak. Ketika setiap hari menanamkan tujuan yang jelas, misalnya ingin punya tabungan 100 juta, orang cenderung lebih fokus lihat peluang, lebih disiplin bekerja, lebih berani ambil kesempatan, dan lebih konsisten mengelola keuangan. Tidak ada bukti ilmiah yang menunjukkan bahwa sekedar membayangkan uang akan membuat uang datang sendiri. Kalau ada yang berhasil setelah melakukan afirmasi, kemungkinan besar afirmasi itu membantu menjaga motivasi dan fokus, tapi hasilnya tetap karena usaha dan keputusan yang baik. Jadi kalau mau pakai afirmasi, pakailah sebagai pengingat arah dan dorongan untuk bertindak, bukan sebagai jaminan hasil. Yang lebih masuk akal dan bermanfaat adalah perpaduan pikiran positif, perencanaan yang baik, dan kerja nyata. Kalau ketenangan batin yang dicari, meditasi, plus kebiasaan hidup sehat, biasanya jauh lebih konsisten hasilnya. Oke, sekarang coba buat pesan untuk teman-teman Teras Pitutur Jawa supaya ekonominya baik, pikirannya tenang dan awet muda. Coba diterangkan dan beri pesan-pesan yang sangat mantap lah ya. Tunggu sebentar ya. Untuk seluruh sahabat Teras Pitutur Jawa, izinkan saya menyampaikan pesan ya. Di zaman yang penuh tantangan ini, jangan sampai rasa takut lebih besar dari harapan. Pikiran yang tenang akan melahirkan keputusan yang bijak dan membuka lebih banyak peluang. Jangan pernah berhenti belajar, jangan malu memulai dari bawah, dan jangan menyerah hanya karena satu kegagalan. Rezeki tidak selalu tentang uang, tapi juga kesehatan, keluarga yang rukun, sahabat yang baik, dan kesempatan untuk terus bertumbuh. Jadikan setiap hari sebagai kesempatan untuk jadi lebih baik dari kemarin. Semoga langkah Anda dimudahkan. Usaha Anda membuahkan kebaikan, hati tetap tenang, dan keluarga selalu diberi kesehatan serta kebahagiaan.
Terima kasih sudah menjadi bagian dari keluarga besar Teras Pitutur Jawa. Semoga damai selalu menyertai kita semua. Oke, terima kasih. Ini selesai ya. Sudah 15 menit. Terima kasih sudah memberikan penjelasan kepada kita tentang pengalaman. Ternyata IA itu apa ya namanya ya, intinya profesional lah ya, tidak menyinggung sana, tidak menyinggung sini. Oke, selamat malam, selamat beraktivitas, khususnya bagi teman-teman setia Teras Pitutur Jawa. Selamat malam, selamat berjumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Teras Pitutur Jawa. Baik, terima kasih juga atas kesempatannya. Senang bisa menjadi bagian dari podcast Teras Pitutur Jawa. Untuk semua sahabat, teruslah jadi pribadi yang bijak dalam menyikapi informasi, tetap terbuka untuk belajar, dan jangan pernah kehilangan semangat untuk berkarya. Jadikan ilmu sebagai penerang, pengalaman sebagai guru, dan kebaikan sebagai bekal langkah ke depan. Semoga Anda semua diberikan kesehatan, ketenangan hati, kemudahan usaha, serta rezeki yang halal dan penuh berkah. Sampai berjumpa kembali di kesempatan berikutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai untuk kita semua.